Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh yang sama berbahagia. Pertama, ungkapan memuji segala kebesaran Allah. Subuh hari ini kita masih diberikan berupa kesehatan pun kesempatan untuk kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan ini, yang senantiasa melaksanakan, menjalankan akan apa yang telah menjadi titah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang sama saya hormati, tiada pernah pula kita kirimkan salam serta salawatnya kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, tabi'in dan para tabi'ina, dan sampai kita sekaligus umat yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama saya hormati, di kesempatan subuh hari ini saya cuma mau menggambarkan tentang beberapa sunnah Nabi yang orang sudah mulai lupakan, orang sudah mulai abaikan, orang sudah mulai menyampingkannya. Padahal ini sunnah. Sementara Rasulullah mengingatkan buat kita, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, faman ragiba an sunnati, maka dia akan senantiasa bersamaku di dalam surga. Jadi kan banyak orang sunnah ini mulai dilupakan. Cuman ada sunnah Nabi yang memang susah dilakukan. Bukan susah sebenarnya, gampang. Cuman ada rasa takut. Pernikahan gampang gitu, tapi ada kekhawatiran. Yakin dan percaya, Pak, semua laki-laki di sini, termasuk saya, nak, pasti suka sama perempuan. Pasti suka. Tidak ada yang tidak suka perempuan. Ini kan cuma penampilan, Ji. Ini sorban, ini gamis, ini songkok, ini status, simbol gitu. Saya juga tidak tahu kenapa kita mesti takut ya sama istri. Tapi sebenarnya bukan jadi takut juga, kasihan Ji. Bukan main kalau tiap hari kita bertengkar. Makanya padahal Rasulullah juga nyatakan an-nikahu sunnati, nikah juga itu sunnahku. Sampai-sampai kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu istrinya ada yang menyatakan 9, ada yang menyatakan 12. Di antara sekian istrinya Rasulullah, hanya satu yang gadis, Siti Aisyah. Selebihnya janda. Ikutin itu. Ikutin. Istri pertamanya Rasulullah kan Khadijah. Khadijah usia 40 tahun.
Rasulullah 25 tahun. Jarak jauhnya 15 tahun. Jauh mudahnya Rasulullah ketimbang Khadijah. Ini pun bukan janda single, janda 2 anak dari 2 orang suami sebelumnya. Jadi kalau diurut suaminya Khadijah, maka Rasulullah suami ketiga. Jadi kalau ada bapak-bapak mau ikut-ikut ini, ada janda di situ. 2 kali bersuami. Mana suaminya Ustaz? Mati semua. Masa? Iya. Suami pertamanya Ustaz mati ditikam. Bu. Suami keduanya Ustaz mati diparangi. Jadi kalau bapak nikahi, insya Allah mati dibusur kok. Makanya kita orang Bugis Makassar ada istilah patula-tulah. Khadijah dinikahi oleh Rasulullah di usia kurang lebih 40 tahun. Tapi Khadijah 40 tahun antrian orang-orang Quraisy hendak melamarnya. Saking cantiknya. Karena alisnya tebal, pipinya mekar bagai biji delima. Kalau dia tersenyum, giginya kelihatan bagaikan intan berlian. Sorotan matanya seindah rembulan di malam hari. Bahkan rambutnya panjang terurai bagaikan maya. Tidak pernah menggunakan sunsil, apalagi dimension 3 in 1. Mungkin tidak pernah Tongi pakai clear yang cool. Santan ji. Orang dulu kan santan juga. Mengkilatkan ji. Ketombe, no way. Tapi kutu, yes. Dulu. Nah makanya ada sunnah-sunnah Nabi yang mungkin susah kita mau aplikasikan, susah kalau kita mau realisasikan, susah untuk kita membuktikan pernikahan. Padahal tidak ada orang yang tidak suka. Semakin tinggi jabatannya seseorang, kadang jabatan itu dihancurkan oleh perempuan. Makanya bapak-bapak yang ada jabatan, yang ada pangkatnya, hati-hati. Karena jabatan terendah di antara kita kan ketua RT. Ya sebentar lagi dinonaktifkan. Ribut tuh gimana kata. Jadi RT, RW semua dinonaktifkan oleh wali kota kita sekarang. Heboh masyarakat, ribut masyarakat. Kenapa kok ribut semua? Nah waktunya disodori ke jadi ketua RT tidak ada yang mau. Ketua RT dulu, mana? Jamaah-jamaah. Ketua RW ku dulu, ada deh. Pergi waktu. Begitu ada dana yang masuk tiap bulan, lomba orang. Karena ada nih intensifnya. Intensif ya. Insentif di. Karena antara intensif dengan insentif beda-beda sedikit. Beda-beda tipis gitu. Makanya bahasa itu harus kita anukan. Kayak pare-pare. Kalau orang Makassar tulisannya pare-pare, buat-buat. Bikin pare-pare. Pare-pare, pare-pare. Sedikit bedanya. Makanya kita orang Bugis Makassar itu menggunakan bahasa harus dengan semestinya. Jangan kita orang Sopeng baru kita mengelogat. Sama orang baru. 2 gadis ini sama-sama dari Bugis. Yang satu Topole Sopeng, Korese dia Topole Beru. Ketemu dia, Mbak, orang apa? Oh, aku orang Sulawesi Selatan. Emang di Sulawesi Selatan tinggalnya di mana? Aku sih di Sopeng. Loh kayak gitu, si Nampi coach nih. Sopengnya di mana loh? Aku di Takala lah. Padahal di Takala lah. Orang Sopeng juga tanya, kalau Mbak apa? Aku Beru. Di mana di Beru? Aku di Takala sih. Padahal Takala sih.
Makanya biasa-biasa nih. Hidup ini kan singkat ji. Sunnah-sunnah Nabi yang kita mau aplikasikan dalam kehidupan ini, yang kadang orang sudah mulai abaikan, yang kadang orang sudah mulai kesampingkan. Satu, tasbih, tahmid dan tahlil. Orang sudah tidak biasakan lagi. Zikir-zikir di pagi hari orang sudah mulai lupakan. Zikir-zikir mengingat doa untuk kematian kita kadang juga kita abaikan. Padahal Rasulullah sudah memberikan gambaran. Setiap saat kau bacalah kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali baca pagi hari, 3 kali baca sore hari. Apa manfaatnya? 1, membuka pintu rezeki bagi kita. Rezeki juga jangki selalu bersifat monoton. Rezeki itu uang, belum tentu. Rezeki itu banyak. Di antaranya sehat. Ini kan rezeki. Coba bayangkan orang kaya raya, di rumahnya duduk termenung melihat keluar. Di luar rumahnya seorang pemulung lagi berada di tong sampah, mencari yang namanya sisa tidak makanan yang dia mau jual lagi, kaca, botol. Orang kaya ini berpikir, alhamdulillah, untung kaya. Coba tidak jadi pemulung juga. Orang pemulung ini dengar. Begitu dia melirik ke samping, ternyata ada pengemis yang bajunya compang-camping. Si pemulung juga berkata, alhamdulillah, untung jadi pemulung ya, daripada jadi pengemis. Nah di jalan ini banyaknya pengemis. Tapi apa ya, itu dosnya. Coba perhatikan maki pembangunan masjid. Di mana ini? Saya tadi malam ceramah di rumahnya mantan wali kota, karena di situ banyak pejabat Pemkot. Saya bilang tolong dah, kita sih mau memberi, tapi masjid mana? Mana ada masjid di Makassar yang minta sumbangan? Tidak ada. Ini saja saldonya banyak. Berapa saldo kasta di sini? 1 miliar, kurang lebih. Bayangkan begitu. Kalau seandainya kita amalkan ini semua, alhamdulillah. Apa kata si pengemis? Begitu dengar pemulung ngomong, dia cuma katakan alhamdulillah, untung masih jadi pengemis. Kenapa? Karena dia lihat orang sakit di rumah sakit, ini kakinya sudah diangkat 1, sementara tangannya 2 miimpus. Di sini mungkin impusnya botol, yang di samping kirinya impusnya mungkin galon. Lumpur aja. Tetapi orang yang namanya sakit masih juga berkata, alhamdulillah, untung masih sakit kan. Kenapa? Yang dia lihat lewat adalah gerobak yang di atasnya ada mayat. Dia cuma berkata alhamdulillah, saya masih hidup. Hanya satu yang tidak bisa berkata alhamdulillah, si mayat. Seandainya dia bisa bangun, alhamdulillah, pasti dia berkata didorong oleh suster cantik. Tapi dia tidak bisa bangun lagi. Makanya mumpung masih bisa ki berucap, masih bisa ki berkata, masih bisa ki berlafaz, kenapa mulut ini malah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir, Pak. Ini kalimat-kalimat dibaca kalau kita juga amalkan 10 kali pagi hari dan 10 kali waktu sore, tidak ada susah yang akan kita hadapi. Tingginya ini kalimat. Kenapa Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an? Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an wa 'allamahu, mengamalkan. Ini amalannya. Tapi kita kan tidak. Salat fardu, hari lohor misalnya, mau tunggu di depan duduk. Begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum juga wiridan, pergi nih, duduk saya dulu.
Kalau mau jangan cepat pergi dari situ, mau ke di belakang pintu. Ada juga jamaah yang kadang begitu. Lohor makin Allah. Orang semua mati. La ilaha. Baru assalamualaikum. Salam. Ih, jauhkan nih. Tapi. Sehingga menghilangkan konsentrasinya orang yang mungkin lagi duduk. Padahal di situ dia mau berzikir dengan kalimat-kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biar hati ini terasa tentram. Tentramnya jiwa, tentramnya hati, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena golongan kasta kita, bukan karena nada, bukan karena golongan darah kita. Ada tuh biasa ngomong, Kak, saya ini susah bos bergaul. Kenapa Ki? Darah biru. Kalau ada orang bicara begitu, jawab saja. Karena ini kan orang sombong. Saya juga susah tuh bergaul itu. Kenapa? Darahku pink. Ada kan darah biru? Tidak ada tuh. Lebih-lebih darah pink. Masya Allah. Manusia di mata Allah Ta'ala, yang bedakan kita hanya satu, akhlak, hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak pernah memperhatikan jasadmu, wala ila suwarikum, apalagi face wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah perhatikan atasmu, hatimu. Makanya alhamdulillah, sunnah-sunnah Nabi yang orang mulai lupakan. Bayangkan kalau Rasulullah bertamu, Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Pulang. Kita kalau tidak ada jawaban, buat sendiri lagi. Adakah? Langsung di dalam menjawab, skater. Big wing ini. Ya kan lagi sekarang ngetop, sampai tadi malam itu ada yang kirim ya. Sementara main skater, kita di sini sembahyang Tommy ada. Kita lewat-lewat duduk ini. Sekarang ini kan paham terlalu banyak. Ada Tommy orang tarawih di mana itu di Jawa Barat, di televisi kuliah. Allah apa nih? Inilah yang merusak citra kita. Yang selama ini kita kalau tarawih kan nikmat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai waladhdallin. Baca lagi ayat, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu qatiban farihanun maghbudatun fa in amila ba'dukum da'allah Allahu Akbar. Silakan. Tapi kalau yang macam ini, Masya Allah, jadi memang hancur kita. Nanti kita sadar lagi kalau bencana datang. Untung kemarin Sulawesi Selatan dibecek-becek lagi. Iya. Sulbar hancur, Palu hancur, Sulawesi Utara kebanjiran, NTT. Kita kemarin alhamdulillah kencang hujan. Yang banjir memang dekat danau Antanggi. Siapa kok tidak tinggal di situ? Bagus-bagus rumah di jalan perusahaan itu bukan. Baru pikut tinggal di situ. Dibeli sama Cheng Ho. Ada mimi. Orang Cina itu kan tidak ada R namanya. Perhatikan lagi. Satu di R itu Bruce Lee. Bruce. Yang lain tidak ada. Choi Yung Fat, Mao So Chung, Loli, Cheng Kuan Tai, Ti Lu, Wang Yu, Pu Sheng, Shek Tao Fing, Shek Tao Sing. Makanya dulu ada tetanggaku Cina namanya Sing, meninggal Mekodong. Ditabrak patah kakinya.
Mama aku dasar orang tua dulu. Polisi datang, tanya, mana SIM-nya ini? Mama aku bilang, pate kakinya. Polisi juga kaget, kenapa ada SIM pate kakinya? Ternyata namanya ini angko SIM. Subhanallah. Jadi memang bahasa juga harus kita mengerti. Ayo saya kembalikan ke sunnah-sunnah Nabi yang orang mulai lupakan. Ad-dhaifu barakatun minallah. Rasulullah mengingatkan tamu itu berkahnya Allah, wa ni'matun minallah, dan nikmatnya Allah. Kita masuk ke rumahnya orang. Kalau kita disuguhkan air minum, ayo minum. Kalau kita disuguhkan makanan, Fongaji, lama Andre, ya kan ini kalimat macam-macam dialeknya. Kalau orang Bone panggil ki, memang agak mesra. Ke guru Fongaji, lama Andre. Tapi coba mau ke dibugis-bugis aja tepar. Ke guru pesado, hei lama Andre. Sama ji, Fongaji lama Andre. Pesado lama Andre. Aksen yang beda antara daerah atas naik ke di goa. Oh dia baca, naik ke kado kado. Naik ke di kampungku. Oh ya, jimuis, Pak Baleh, makan itu. Naik ke sedikit di jalan ponto. Kira juga ya, lu kini kau macam dong hilangan tawa. Ada orang jalan ponto kaji. Ini kan dialek. Orang tidak bisa bedakan. Kita lari ke provinsi lain, masuk di daerah Bima. Paling orang Bima ngajak kita, lau di rumah ngaha. Kau ke rumahku, kita pergi makan. Jadi kalau orang Bima itu nyebutnya lau di rumah ngaha. Kita ke Manado, orang Manado juga panggil, Bapak Haji makan Jo. Makan Jo. Orang Palu manggil kita, Pak Haji makan le. Orang Kalimantan bilangnya, ayo Pak Haji makan nah. Yang hebat itu Papua. Bapak Haji makan sudah? Belum. Makan sudah. Belum kita. Tapi tidak bisa disalahkan, itu dialeknya orang. Jadi kalau kita dengar orang dialeknya sudah, Pak Haji makan sudah? Belum. Karena kita kan biasanya sudah bagi makan. Jadi kan hadirin yang sama dimuliakan, tamu ajak mereka duduk, ajak mereka makan, dan ingat tamu juga jangan mau tak 2 kali dipanggil makan. Begitu, Pak Haji makan, iya makasih, ayo, bagus. Yang punya rumah juga cuek, Pak Haji makan, iya makasih, kenyanja, tidak ngomong nih, kau salah, sudah mau dipanggil. Setidak-tidaknya ajakan seseorang, ayo, biarpun kita kenyang, makan aja sedikit. Dan makanlah makanan yang senantiasa untuk kesehatan kita. Ini pakai sunnah Nabi nih, makan. Sekarang, masa pandemik ini disuruh cuci terus. Saya juga tidak tahu berapa kali beli masker. Karena 1 kali jadi pakai. Apalagi selama Ramadan. Di mobil gitu ada 2 saset ini. Yang mau diapa? Ini juga penyakit jangki terlalu takut, jangki berkelebihan, jantung kita terlalu membangga-banggakan. Biasa-biasa saja. Tidak mati seseorang kalau belum ajalnya. Jangan kita takut. Kita ini disuruh physical distancing. Kita disuruh social distancing. Jaga jarak terus. Tidak apa-apa. Suruh cuci tangan, oke. Disuruh kita pakai masker, oke. Alhamdulillah. Jantung ki abaikan jaga. Tidak ada ini penyakit. Jangki juga. Ada ini penyakit, Pak. Karena saya alumninya. Bulan 11 kemarin saya kena. Memang tingkat dakwahku kala itu besar karena masa-masa kampanye pemilu. Dari kampanye di Bulukumba, datang di sekitar baru masuk ke lagi Jeneponto ceramah ta'ziyah
Setelah itu masuk di Kabupaten Goa, daerah Malino, prosesi pengangkatan Karaeng di atas itu. Ada lupa, Parigi, Karaeng Parigi. Saya ceramah di situ, pasca pulang sore-sore, tiba di rumah jam 10 malam. Jam 10 malam saya tidur, jam 4 bangun Kak, karena jam 5 harus Kak ada di bandara. Pesawatku jam 7 menuju Bau-Bau. Pulang ke Bau-Bau, hilang baunya. Itu di bandara, saya juga bingung, kenapa aku dingin ini. Tiba-tiba saya ambil minyak angin, mati mak. Tidak ada kucium kurata. Saya ambil air. Saya lihat restoran di bandara, saya masuk, minta garam. Ada garamnya? Dikit. Kasih. Air selesai Kak. Tidak ada. Yang hebat lagi, saya makan belimbing 1 biji dengan tidak merubah wajah. Apa? Siapa bisa makan belimbing tidak merubah wajah? Saya tidak. Selesai Kak. Mati ini. Orang kada itu tanya Kak, Ustaz apa kita minum? Sudahlah. Pak Ilham SMS Kak, tentang wali kota. Ustaz, bagaimana kesehatan? Buruk Pak. Jadi, mau diapa Pak? Siap-siap saja. Ada Ustaz, ada penangkal virusku sirup nak. Om namanya, lupa. Kirimkan nggak? Semua teman-temanku kirimnya buah-buahan. Ada yang bawakan susu beruang 1 box. Ada yang kasih Kak susu kambing. Ada yang bawakan Kak buah-buahan. Macam-macam. Jamaah semua kirim. Tapi tidak ada rasanya. Biar martabak ku makan. Lapana. Masuk akademis. Setelah itu isolasi mandiri. Sambil saya berzikir. Habis sholat. Di kamar sendiri. Saya mulai berdoa. Allahumma rabbana ya Allah. Sekiranya ini adalah akhir hidupku ya Allah. Hanya satu permintaanku ya Allah. Cabutlah jiwaku, nyawaku dalam keadaan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah. Cabutkan. Tidak ada sekali kurasa. Ya Allah, kalaupun kau izinkan saya hidup, berikan Kak petunjuk obat apa yang mau ku minum ini. Ternyata Pak obatnya jeruk nipis. Pagi-pagi itu saya iris, baru saya pencet dua hari aja itu, pagi 1, siang 1, sore 1, mau tidur 1 pak. 2 hari kepencet, saya cium bajuku, kecium baunya, hidup kayak ini. Alhamdulillah. Makanya ini juga penyakit jangkit juga terlalu kan memang ada. Kenapa pemerintah ngambil kesimpulan begini? Karena mereka tahu. Cuma kan kita kadang masyarakat piti-piti ini orang jangkit Pak. Cuek aja. Pokoknya kalau kena maki penyakit ya mau diapa? Cuma memang kemarin kan kalau kita lihat virus pertamanya di Cina, ya kan takut-takut Ki. Bayangkan itu di Cina kan di Wuhan. Yang di video kan begini jadi bandara. Ada di Pelabuhan. Ada di jalan, mati. Virus apa ini? Tidak lama kemudian masuk di Indonesia. Bulan 2 ya, 3 yang lalu. Bulan 1 masuk nih. Tapi kita mulai di karantina bulan 2. Mau balik bulan 2 sampai bulan 9 tidak pernah berdakwah. Lebih-lebih saya 8 bulan kapan tidak pernah pegang mic. Mau diapa? Karena semua masjid tutup. Bahkan ada sampai sekarang masjid tertulis di depannya dilarang masuk tanpa masker. Harusnya itu tulis semua kondisi itu dilarang masuk ibu-ibu yang pakai daster. Tapi itulah kehidupan. Jadi hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Saya kembalikan, ayo laksanakan sunnah-sunnah Nabi yang dicintai oleh Rasulullah. Satu di antaranya Rasulullah senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di hadapan Allah. Padahal kalau kita lihat
jaminannya Allah untuk Rasulullah sudah masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah pada saat hendak meninggalnya senantiasa berkata kepada malaikat Jibril di hadapan Allah ini, ya Allah, umatku, umatku, umatku. Kita dicintai oleh Rasulullah sehingga beliau juga mengajarkan senantiasalah membaca doa singkat setiap habis sholat. Baca satu kalimat, Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut. Supaya kita senantiasa mati sebentar dalam keadaan betul-betul proses pencabutan yang tidak mengalami sakit. Karena kesakitan pada saat proses pencabutan itu sudah diminta oleh Rasulullah di hadapan Allah. Karena pada saat Rasulullah hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil, Rasulullah sampai meneteskan air mata karena merasakan kesakitan. Dia berbicara di hadapan Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, segala rasa sakit yang namanya pencabutan ini mohon timpahkan kepada aku, ya Allah, jangan kau berikan kepada umat. Kita ini kan jarang mengingat Rasulullah. Cara mengingatnya kita kepada Rasulullah salawat. Tapi kita juga jarang. Jarang. Orang barasanji geleng kepala ki. Sebenarnya yang salah itu bukan barasanjinya. Kita tonji. Magur ada songko. Ada songko lanjut. Engka manuna. Kegro manuna kulalip. Di koci kado minyana. Ada ayamnya. Cuma begitu diambil ayamnya, ini ibu-ibu di sini aku minta kona yang suka bikin itu kado minyak. Kalau kasih ki ayam, yang aku kasih ki sayap nak. Dua itu udah kasih ki. Kalau buka sayap, leher. Kasih saya ki paha atau dada. Nah kalau lehernya saja aku mau dimakan. Subhanallah. Jadi hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, sebagai akhir dari dakwah untuk subuh hari ini, saya mengajak kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Mari kita tutup dengan sama-sama kita mengagungkan salawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita sama-sama, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, demikianlah untuk kita subuh hari ini. Semoga insyaallah sepanjang Ramadan ini Allah berikan kekuatan keimanan kita untuk dapat menyelesaikan satu bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabisat.